Ih. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan sebuah true crime, yaitu tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan kepada seorang anak kecil bernama Vera Page. Vera Isobel Minnie Page ini tuh lahir pada tanggal 13 April 1921 di daerah Hammersmith, London. Nah, dia itu merupakan anak tunggal dari Charles dan juga Isabel Page. Nah, ayahnya ini tuh bekerja sebagai seorang pelukis di Great Western Railways, dan ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, setelah si Vera ini tuh lahir, keluarga ini tuh pindah ke Notting Hill. Vera ini tuh menjalani masa kecilnya dengan bahagia, dan dia juga dikenal sebagai seorang anak yang pemalu, populer, dan juga berperilaku baik. Tapi anak sepolos Vera ini tuh ternyata tidak luput dari kejahatan seseorang yang menyebabkan nyawanya ini tuh melayang. Jadi, pada 14 Desember 1931, Vera Page yang pada saat itu berusia 10 tahun ini tuh mau pergi ke rumah tantenya untuk mengambil sertifikat renangnya yang ada di rumah tantenya itu. Vera pada saat itu tuh menggunakan jersey wol merah, gimslip biru, jaket mantel biru, sepatu hitam, dan juga topi beret merah. Vera sampai di rumah bibinya itu jam 16:30 dan mengambil sertifikatnya ini itu terus dimasukkan ke dalam amplop putih besar, dan kemudian pulang di jam 16:45 untuk makan malam. Itu kan. Namun bahkan sampai jam 17:30 Vera ini belum sampai rumah. Padahal jarak dari rumah bibinya ke rumahnya ini tuh nggak terlalu jauh. Orang tuanya saat itu berpikir mungkin, oh si Vera ini mungkin keasikan di rumah tantenya sampai lupa waktu mungkin kan. Nah, ayahnya memutuskan untuk menjemput Vera di rumah tantenya itu. Nah, begitu sampai di rumah tantenya Vera bilang ke ayahnya Vera kalau Vera tuh udah pulang dari tadi di jam 16:45 tadi gitu. Ayahnya kemudian kan langsung bergegas kan mencari ke rumah anggota keluarga mereka yang lain, dan juga di rumah beberapa teman-teman Vera. Tapi satu pun nggak ada yang tahu di mana Vera tuh berada, tuh semuanya nggak ada yang tahu. Nah, sampai di jam 10:25, ayahnya Vera kemudian memutuskan untuk melaporkan ke polisi tentang kehilangan anaknya. Melalui kepolisian, penyelidikan mengungkapkan kalau di jam 17:40 sore itu, setelah si Vera ini tuh keluar dari rumah tantenya, Vera ini tuh sempat mengobrol dengan teman sekolahnya bernama Taylor di persimpangan Blenheim Crescent dan Portobello Road. Nah, menurut saksi, Vera pada saat itu tuh membawa amplop besar di lengannya dan memberitahu temannya kalau dia ini tuh harus segera pulang. Gitu. Nah, setelah itu dia pun mulai menghilang sampai di jam 18:30, di mana Vera ini terlihat oleh seorang pelaut bernama John Barden. Meskipun diperkirakan kalau John Barden itu mungkin salah lihat gitu loh, soalnya kan udah malam juga kan. John berkata pada saat itu tuh dia sedang melihat Vera sedang menatap ke arah jendela toko. Terus Vera selanjutnya terlihat di jam 18:45 oleh pria bernama Robert Regis di Montpelier Road. Robert berkata kalau dia ini tuh melihat Vera di sisi kanan Montpelier Road dan berjalan menuju Lansdowne Crescent. Nah, setelah itu dia nggak lihat lagi Vera tuh di mana. Tapi menurut kesaksiannya itu, dia melihat Vera tuh posisinya berjalan membawa amplop besar sambil mengayunkan beret merah di tangannya. Nah, kalau misalkan kesaksiannya Robert ini tuh benar, berarti ini adalah penampakan terakhir Vera dalam keadaan hidup. Pada jam 9 pagi, tanggal 15 Desember 1931, sehari setelah Vera ini tuh dinyatakan hilang, seorang wanita bernama Kathleen Short yang tinggal di Stanley Crescent ini tuh menemukan topi beret merah dan potongan kertas di sekitar rumahnya.
Diambillah topi beret merah itu dan juga potongan-potongan kertas itu, terus disimpan sama si Kathleen Short. Terus keesokan harinya, berarti tanggal 16 Desember 1931, di jam 6:40 pagi, seorang wanita bernama Margaret Key yang saat itu mau berangkat kerja, ini tuh melihat seorang pria tuh mendorong gerobak coaster yang terlihat membawa sesuatu yang ditutupi kain merah dengan pinggiran rajut. Terus di jam 9:50 pagi, seorang tukang susu bernama Joseph Smith ini tuh menemukan jasad Vera di semak-semak di samping sebuah rumah di Edison Road yang jaraknya itu sekitar 1 mil lah dari rumahnya Vera. Saat ditemukan, jasadnya Vera itu hanya diletakkan terus ditutupi dedaunan ala kadarnya aja dan gak ada upaya untuk menyembunyikan tubuhnya Vera, seakan-akan si pelaku ini tuh bertujuan supaya jasadnya Vera ini tuh ditemukan. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa Vera telah dilecehkan dan juga dicekik secara manual tidak lama sejak dia ini tuh terakhir terlihat. Namun dapat dipastikan kalau tubuh Vera ini tuh baru saja diletakkan di semak-semak itu. Karena pada saat ditemukan, pakaian Vera ini tuh dalam kondisi kering, padahal di hari sebelumnya ini tuh hujan deras. Berarti kemungkinan kan jasad Vera itu diletakkan hari itu. Selain itu banyak orang yang melewati semak-semak itu sebelumnya, tapi nggak ada satupun yang melihat Vera di situ. Lehernya Vera juga memiliki semacam bekas luka yang disebabkan oleh tali atau semacamnya gitulah. Pada saat Vera ini tuh mau dipindahkan, pihak penyelidik ternyata menemukan perban jari dan amonia yang terselip di sikunya Vera. Nah, diyakini kalau barang-barang itu adalah milik pelaku yang terlepas ketika pelaku ini tuh meletakkan jasadnya Vera di semak-semak. Selain dua barang itu tadi, amonia sama perban jari, pihak penyidik juga menemukan ada lelehan lilin dan juga debu di bajunya Vera. Setelah diperiksa, lelehan lilin yang ada di baju itu ternyata berbeda dengan lilin yang ada di rumahnya Vera. Terus debu yang ada di baju itu adalah debu batu bara. Nah, meskipun Vera ini sebenarnya sudah menghilang selama kurang lebih 40 jam, kondisi tubuhnya Vera ini tuh ternyata masih dalam keadaan hangat saat ditemukan. Nah, dari penemuan-penemuan ini, para penyelidik menyimpulkan kalau mungkin si pelaku ini tuh menyimpan tubuhnya Vera ini tuh di gedung batu bara bercahayakan lilin sebelum dia meletakkan jasad Vera di semak-semak. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi, kalau Vera ini kan anaknya pemalu ya kan. Jadi nggak mungkin banget kalau Vera ini mau diajak pergi sama orang yang nggak dia kenal. Jadi polisi mulai berpikir kalau bahwa jelas siapapun yang mengajak Vera pergi ini adalah orang yang Vera kenal atau orang yang tinggal di sekitar rumahnya Vera. Nah, sejak itu polisi langsunglah menyelidiki siapa-siapa aja yang mengenal Vera dan juga keluarganya. Nah, saat penyelidikan, polisi ini mencurigai seorang pria bernama Percy Rush. Nah, kenapa Percy Rush ini tuh dicurigai? Siapa dia sebenarnya? Percy Rush yang pada saat itu berusia 41 tahun ini tuh bekerja sebagai seorang pencuci kain flanel di Whitley's Laundry dan juga dia ini sering menangani amonia. Ya kan? Saat diinterogasi polisi, Percy mengakui kalau dia memang mengenal Vera karena orang tuanya Percy ini itu adalah tetangganya Vera. Tapi dia mengklaim kalau dia itu tidak ketemu sama Vera itu selama udah 3 mingguan terakhir. Tapi karena fakta bahwa pekerjaannya Percy ini tuh melibatkan amonia dan fakta bahwa jari kelingkingnya Percy ini tuh juga terluka, dia dipanggil untuk interogasi. Nah, meskipun Percy ini bilang kalau dia itu tidak bersalah dan juga nggak tahu tentang kasusnya Vera, pihak kepolisian tuh tetap menganggap Percy ini tuh sebagai tersangka utama. Saat Percy ini tuh ditanya tentang cedera di kelingkingnya itu, Percy mengatakan kalau tangannya ini tuh sempat mengalami cedera sekitar 1 minggu sebelumnya. Nah, setelah dia melukai jarinya di tempat kerja itu, dia pun membuat perban kasar untuk menutupi lukanya. Terus istrinya kemudian membuatkan perban baru sehingga dia ini tuh tidak memperparah lukanya ini jika terkena amonia. Nah, Percy mengaku kalau dia membuang perban kasarnya ini tuh tanggal 11 Desember. Klaimnya Percy tentang luka di jarinya ini itu juga dikonfirmasi oleh rekan kerjanya yang bilang ke polisi kalau Percy ini melukai jarinya itu di tanggal
9 Desember dan kembali bekerja keesokan harinya dengan menggunakan perban kasar yang dia buat itu. Tapi meskipun demikian, rekan-rekannya Percy ini juga nggak yakin apakah Percy ini tuh masih menggunakan perban di tanggal 14 Desembernya. Nah, menindaklanjuti informasi tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumahnya Percy. Nah, setelah melakukan penggeledahan, ditemukan tuh bagian perban dan juga taplak meja merah yang kemungkinan digunakan untuk menutupi tubuhnya Vera saat mengangkut jasadnya dari gudang batu bara ke Edison Road. Selain itu, sebuah lilin itu ternyata juga ditemukan di rumahnya Percy, dan setelah dicek ternyata zat lilin di rumahnya Percy sama di mantelnya Vera itu zatnya sangat identik. Polisi kemudian membandingkan perban yang ditemukan di TKP dengan jarinya Percy dan hasilnya cocok. Nah, setelah diperiksa lebih lanjut lagi, perban yang ada di TKP ini tuh emang digunakan untuk menyembunyikan luka nanah. Dan juga perban ini tuh ternyata pernah terkena zat amonia. Tapi ternyata perban di TKP sama perban yang ditemukan di rumahnya Percy ini tuh seratnya tuh berbeda. Jadi bukan perban yang sama. Nah, ditanyalah kan ya alibinya Percy di hari Vera ini tuh menghilang. Percy bilang ke polisi kalau di tanggal 14 Desember itu Percy ini tuh berangkat kerja di jam 8.30 terus pulang kerja di jam 5:55 sore. Nah, biasanya Percy ini tuh pulang kerja itu kan naik bis ya kan. Tapi di tanggal 14 Desember itu, sepulang kerja dia ini tuh berhenti dulu di toko Wall buat beli kancing. Terus Percy meninggalkan toko Wall itu tuh jam 7 malam dan memutuskan pulang lewat rute yang lebih jauh dari biasanya. Yang mana dia akhirnya sampai di rumah berarti kan jam 8:15. Terus di jam 10-an itu Percy sama istrinya pergi tidur. Udah gitu. Percy juga bilang kalau di tanggal 14 dan kebesokannya ini tuh dia nggak mengunjungi orang tuanya, meskipun tiap Senin sama Selasa dia mesti mengunjungi orang tuanya. Tapi cuma di tanggal itu Percy nggak datang ke rumah orang tuanya. Nah, beberapa hari kemudian pemeriksaan koroner pun dibuka pada tanggal 18 Desember 1931 oleh koroner Westminster bernama Samuel Ingleby OD di pos polisi Paddington. Nah, dalam pemeriksaan itu ternyata ada saksi tambahan nih, yaitu ada 2 orang wanita yang tinggal di sebuah flat di Ladbroke Grove. Di seberangnya Stanley Garden mengatakan kalau di jam 8:30 malam tanggal 14 Desember 1931 itu mereka tuh mendengar suara teriakan anak kecil. Tapi setelah dicek di seberangnya, nggak ada siapa-siapa di situ. Selain itu juga ada lagi sih beberapa kesaksian-kesaksian lain, tapi polisi nggak percaya kalau kesaksian-kesaksian lain ini tuh ada hubungannya dengan pelaku. Pemeriksaan koroner pun dilanjutkan di bulan Februari 1932 yang sempat ditunda. Ya, selama pemeriksaan itu, Percy tetap membantah kalau dia bertemu Vera di tanggal 14 Desember dan nggak ada laporan yang menegaskan kalau Vera terlihat bersama Percy saat itu. Polisi juga mewawancarai ahli kimia lokal, tapi nggak ada dari mereka tuh yang ingat kalau mereka tuh menjual tipe perban yang ditemukan di badan Vera ke Percy. Selain itu, ternyata Percy ini tidak memiliki gerobak coaster. Dan polisi juga tidak dapat menemukan bukti kalau seseorang telah menjualnya ke Percy atau Percy meminjak gerobak coaster itu tuh dari orang lain. Pemeriksaan juga menyimpulkan kalau banyak taplak meja merah di London dan banyak juga lilin dengan tekstur yang sama. Selain itu, tes mikroskopis di perban juga menyimpulkan bahwa perban di rumahnya Percy ini berbeda dengan perban yang ditemukan di tubuhnya Vera. Nah, setelah bukti dan juga saksi ini ditunjukkan, juri koroner mencapai sebuah keputusan yaitu open verdict terhadap seseorang yang tidak dikenal. Buat kalian yang nggak tahu, open verdict ini tuh adalah pilihan terbuka bagi para juri koroner pada pemeriksaan dalam sistem hukumnya Inggris dan Wales. Putusan ini itu adalah pernyataan resmi yang menyatakan kalau kejahatan telah dilakukan,
tetapi tidak menyebutkan nama penjahat, atau mengatakan bahwa terjadi kematian tapi tidak disebutkan penyebab kematiannya itu karena apa. Jadi Percy tidak pernah didakwa atas kematiannya Vera, dan kasusnya Vera Page tetap tidak terpecahkan sampai saat ini. Vera Page dimakamkan pada tanggal 23 Desember 1931 di Kensington Cemetery di Gunnersbury Park. Ya guys, itu tadi adalah kasusnya Vera Page yang menurut aku tuh kasus ini bisa dibilang cukup misterius dan tidak terpecahkan sampai saat ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian punya teori-teori tentang kasus ini bisa kalian tulis aja di kolom komen ya. So I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.